Tidak ada yang tahu aku adalah suami dari aktris papan atas. Calon suami yang sudah ditunjuk olehnya sejak dia berumur 8 tahun. Dia punya mesofobia yang parah. Semua makhluk jantan tidak boleh mendekatinya. Tentu saja, kecuali aku. Tapi sejak aku lahir, dia sudah memilih namaku dan mengawasi mandiku. Membesarkanku sampai wangi. Katanya kami akan menikah saat aku berusia 18 tahun. Tapi kemudian aku sadar semuanya hanyalah sebuah jebakan. Hanya aku yang tertipu raga dan hatinya. Di sebuah acara talk show. Aktris Gu, bisakah Anda ceritakan kisah cinta kalian? Sejak kapan kalian memulai hubungan ini? Kami memang jodoh. Memang. Jawaban ini tidak ada kebohongan sama sekali. Karena istriku punya mesofobia yang parah. Dan akulah calon suami yang dia pilih sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa calon suami? Karena tepat saat aku baru lahir. Bahkan sebelum mataku terbuka. Dia sudah menunjukku. Istriku 8 tahun lebih tua dariku. Di usia 8 tahun, mesofobianya sudah sangat parah. Semua makhluk jantan di hadapannya dianggap sebagai pria bau. Sedangkan aku tumbuh besar di bawah pengawasannya untuk menunjukkan betapa pentingnya perjodohan keluarga kami. Bahkan namaku diberikan oleh Gu Qinghan. Di bawah pengawasan Gu Qinghan, citra diriku yang kecil dan wangi terbawa dari masa bayiku hingga masa kanak-kanak. Dari masa kanak-kanak hingga masa remajaku. Lalu saat aku secara resmi mencapai usia legal untuk menikah, aku melangkah ke pelaminan. Saat ini, aku sedang mandi di kamar mandi. Anak laki-laki juga harus rapi. Selesai mandi susu yang wangi, aku keluar dari bak mandi. Tapi baru sadar lupa membawa piyama. Toh tidak ada orang di rumah. Aku baru saja akan berjalan telanjang. Berjalan santai kembali ke kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka dari luar. Lalu suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai. Kenapa tidak ganti sepatu saat pulang? Lagi pula, bukankah Gu Qinghan seharusnya ada di lokasi syuting? Seingatku filmnya kali ini bercerita tentang seorang putri kerajaan yang menjadi dewi perang. Dan akhirnya menjadi seorang maharani. Dia tidak akan bisa pulang sebelum 4 bulan. Aku yang sudah dilihat dan dimakan habis olehnya. Sebenarnya tidak punya rasa malu lagi. Dulu popokku saja dia yang ganti. Apalagi yang perlu dimalukan? Tapi, sepertinya aku juga mendengar suara manajernya. Aku yang tidak membawa ponsel. Hanya bisa menggunakan cara paling primitif. Aku membuka pintu sedikit, mengambil napas dalam-dalam. Lalu berteriak minta tolong dari jauh. Istriku, tolong ambilkan piyamaku. Gu Qinghan yang ada di sofa sedang menghadap tablet di atas meja kopi. Setelah mendengar teriakanku, dia langsung mendongak ke arah kamar mandi di lantai 2. Tepat bertatapan dengan kepalaku yang menyembul. Matanya penuh dengan senyuman. Aku sih biasa saja. Hanya saja manajer yang duduk di seberangnya. Tatapannya aneh. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Melihat dia tidak bergerak, aku menambahkan sekali lagi. Istriku, tolong ambilkan piyamaku. Gu Qinghan terbatuk, menahan senyumnya dan melihat ke layar. Ekspresinya terlihat sedikit menarik. Ada apa? Apa yang terjadi? Di tengah tatapan manajernya, aku menarik kepalaku kembali. Aku menutup pintu kamar mandi, menunggu piyamaku. Beberapa saat kemudian, Gu Qinghan datang dari kamar dan mau memakaikannya untukku. Aku bahkan tidak bisa menolak. Selesai berganti pakaian, aku hendak pergi ke ruang audiovisual di lantai 3 untuk menonton film. Tiba-tiba bagai disambar petir. Dia tiba-tiba berkata padaku, "Suamiku, aku tadi sedang siaran langsung." Mendengar kabar itu, aku serasa tersambar petir. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang baru saja kulakukan? Aku minum air goji beri untuk menenangkan diri. Aku mengambil ponselku yang sedang diisi daya dan membuka daftar trending topik di suatu platform. Aku membuka salah satunya secara acak. Komentar di layar begitu padat hingga menutupi seluruh video. Siapa? Bocah mana yang merebut istriku? Bocah manja itu. Cepat seret dia keluar. Aku mau memakannya hidup-hidup. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Apa itu adiknya? Adik kandungnya? Ini pasti salah paham. Aku akan menunggu klarifikasinya. Adakah orang yang tahu bisa menjelaskan? Video rekaman layarnya sudah diunggah di internet.
Aku menonton dan mendengarkannya berulang kali dengan saksama. Karena masalah jarak dan kualitas suara, kurasa selain orang yang akrab denganku, tidak akan ada yang bisa mengenali suaraku yang lantang itu. Aku menghela napas lega. Untungnya, aku masih si artis kelas atas yang rendah hati dan berkelas itu. Saat itulah sainganku, Hu Wei, tiba-tiba mengunggah sesuatu. Hanya ingin menjadi pria di belakangmu. Ratuku. Fotonya adalah foto bersama dia dan Gu Qinghan di lokasi syuting. Sang wakil jenderal yang berdiri di belakang putri kerajaan. Kata-katanya penuh dengan makna tersembunyi. Mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Pokoknya sangat menarik. Hu Wei adalah aktor idola yang sedang naik daun. Dia juga teman masa kecil Gu Qinghan saat berusia 8 tahun. Aku 0 tahun, dia 9. Aku 1 bulan, dia 10. Aku 8 tahun lebih muda dari Gu Qinghan. Dia 1 tahun lebih tua dari Gu Qinghan. Jadi kesimpulannya, aku ini berondong. Dia sudah tua. Kelahiranku menghancurkan usahanya selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi puncak sebagai teman masa kecil. Ya, sekadar kakak tetangga. Tapi selain itu, dia entah kenapa menjadi sainganku di dunia hiburan. Dia memaksa masuk ke jalur karirku. Parfum yang kupakai, dia juga pakai. Jalurku, dia juga rebut. Nenekku dan neneknya adalah kakak beradik. Jadi, penampilan kami agak sedikit mirip. Tapi aku dan dia tidak akrab. Karena sebelum aku lahir, keluarganya sudah pindah ke luar negeri. Akibatnya, tersebar luas berita bahwa aku adalah Hu Wei Junior. Omong kosong. Itu hanya untuk menekan karirku yang dimulai di usia muda. Untungnya aku tidak terlalu peduli. Manajerku, yang tidak tahu identitas asliku, sangat marah. Tapi posisinya tidak sekuat manajer Hu Wei. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hu Wei dan Gu Qinghan sudah berkolaborasi dalam beberapa film. Meskipun sebenarnya tidak ada kontak fisik, tapi hasil dari trik kamera membuat mereka mendapatkan banyak fans pasangan. Unggahan yang menyindir video siaran langsung itu langsung menyulut rasa ingin tahu para netizen. Alhasil, banyak orang mulai beraksi. Mereka seolah ingin memperbesar lensa kontak Gu Qinghan ratusan kali lipat. Hanya untuk tahu siapa orang di seberangnya. Selama terus dicari, pasti akan ada. Entah itu asli, palsu, atau editan. Berbagai macam bukti bertebaran di mana-mana. Bukti pendukung terkuat adalah saat netizen menemukan video lama Gu Qinghan yang mengunjungi lokasi syutingku. Dia bahkan mentraktir semua staf kopi dan makanan penutup. Di film itu, kebetulan aku pemeran pendukung pria kelima, dan Hu Wei adalah pemeran utamanya. Sesaat, suasananya menjadi sangat ramai. Para pencari jodoh mulai berkumpul. Aku tahu CP-ku nyata. Cocok sekali. Jodoh sejati. Tampan dan cantik. Pasangan serasi dari surga. Menunggu pengumuman resmi dari pasangan ini. Oh, Dewiku, tolong abadikan momen ini selamanya. Ternyata ada juga yang menyempatkan diri menyeretku. Hu Wei kami memang tampan. Terlihat sangat serasi dengan aktris Gu. Tidak seperti beberapa berondong yang hanya ingin pansos. Teman-teman, bantu aku menghujatnya. Cih, cih, cih. Aktor Margali dengan 2 nama itu. Kalau berani, coba saja pansos lagi. Aktris Gu kami adalah Dewi yang hanya bisa kau kagumi dari jauh. Kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyentuhnya. 2 komentar teratas ini cukup nyambung. Kenapa tidak sekalian sebutkan saja nomor KTP-ku? Hanya bisa dikagumi dan tidak bisa disentuh? Saat aku umur 3 tahun, Gu Qinghan bahkan memaksa membantuku ke toilet. Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan para pembenci ini. Sebenarnya masalah ini sudah selesai. Tapi tidak disangka, jariku tidak sengaja terpeleset. Meskipun aku langsung membatalkannya. Tapi tangkapan layar Li Chuan menyukai ini sudah menjadi trending topik. Situasi semakin memanas. Sebuah unggahan anonim tiba-tiba muncul. Kebenarannya adalah sebagai berikut pada tanggal, bulan, tahun sekian, jam sekian, menit sekian. Seorang aktris mengunjungi lokasi syuting. Orang yang dikunjungi adalah Li Chuan. Keduanya terlihat akrab di sudut lokasi syuting. Merangkul leher, memeluk pinggang, tertawa, dan bercanda. Dan mereka berdua saja di dalam mobil van selama 3 jam penuh.
Namun, menurut informasi yang didapat, saat ini mereka tidak berencana untuk go public atau mengumumkannya secara resmi. Pasukan penghujat langsung menyerbu. Fans Sipe dan pembenci aktor bermarga cuan di seluruh internet bersatu menyerang. Akun gosip sialan. Mengarang cerita tanpa batas. Berbohong itu gratis? Ya, tanda tanya. Semoga kau makan mie instan tanpa bumbu. Kau ini dibayar oleh Sili itu. Ya, tanda tanya. Apa majikanmu itu anjing tak tahu malu? Kebenaran, kau ini tidak punya muka atau muka badak. Sampah seperti ini harus dilaporkan. Blogger ini sepertinya memang mengatakan kebenaran. Tapi dia dihajar habis-habisan. Laporan terus berdatangan. Akhirnya akunnya sampai diretas. CK. Aku mengheningkan cipta selama 1 menit. Untuk blogger yang jujur ini. Tapi ada juga beberapa fans yang lebih rasional menganalisis isi unggahan itu. Waktu dan tempatnya lengkap. Saksi dan bukti sepertinya ada. Sepertinya ini cukup bisa dipercaya. Kenapa aku merasa gosip ini cukup akurat ya? Hanya ada satu akun gosip yang bilang begini. Sepertinya ini justru membuktikan satu hal. Aku tahu maksudnya. Kebenaran seringkali ada di tangan segelintir orang. Benar. Aktris Gu sepertinya tidak pernah menanggapi masalah ini. Jadi, kebenarannya adalah Hue yang pansos. Masa tanda tanya? Kalau begitu aku tunggu saja dia dipermalukan. Sebuah video rekaman, siaran langsung. Sebuah unggahan tersirat. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pengumuman resmi. Maka selanjutnya seharusnya masalah ini dilupakan. Dan berlalu begitu saja. Tapi tidak disangka. Setelah 2 berita heboh sebelumnya, giliranku yang diseret. Aku masuk 3 besar daftar trending topik. Hanya hal yang tidak bisa kau bayangkan. Tidak ada yang tidak bisa dipansos oleh Sili. Tolong enyah dari dunia hiburan. Tulisan-tulisan berbakat ini membuatku berdebar-debar. Apa ada bukti kuat tentang identitasku yang akan diungkap? Saat aku memberanikan diri membuka trending topik itu, ternyata itu adalah wawancara debutku. Hebat sekali. Apa mereka begitu berusaha keras hanya untuk membenciku? Apa mereka tidak punya kerjaan lain? Apakah PI pekerjaan mereka sudah tercapai? Cicilan mobil, KPI, dan masa depan anak. Apa sudah beres? Ayah, jika membenciku bisa memberi mereka kepuasan sesaat. Ya sudahlah, aku akan melihat kembali. Sejenak, apa yang pernah kukatakan dulu? Ternyata sejak debut sudah mulai pansos. Penggemar ratu film palsu. Film Dewiku. Apa kau bisa mengerti? Kalau iya, aku makan keyboard. Benar-benar pansos tiada akhir. Menjijikan. Biarkan mereka berkata apa. Hubunganku dengan para pembenci ini. Seperti ibu tiri dan anak tiri. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Aku minum teh herbal. Dan mulai menonton kembali wawancara debutku dulu. Meskipun sekarang aku masih muda. Tapi beberapa tahun lalu, aku lebih pedas. Di dalam video, pembawa acara bertanya dengan wajah penasaran. Bekerja sama dengan aktris Gu yang terkenal. Apa kesanmu? Biasa saja. Dia sangat cantik. Aktingnya sangat bagus. Aku sudah berkolaborasi dengannya. Dalam drama besar kehidupan ini. Kesanku sudah kutulis semua di karangan SD. Di buku harian SMP. Dan di pidato pernikahan nanti. Pertanyaan 2, sebelum bekerja sama. Apakah kau mengikuti aktris Gu? Tentu saja. Keluargaku menyiapkan satu set filmnya untukku. Memintaku untuk menyimpannya dengan baik. Ibu dan kakakku bilang, kalau mau lihat wanita cantik, lihat saja istrimu sendiri. Yang lembut, yang keren, yang dingin, yang seksi. Semua ada di film-filmnya. Jangan sampai selingkuh. Pertanyaan 3. Kalau begitu, sepertinya kau juga penggemar aktris Gu. Di sela-sela syuting, apa kau berbicara dengannya? Tidak, terlalu banyak orang. Kurasa lebih baik menjaga jarak. Setiap kali aku baru maju 2 langkah, sudah ada yang melototiku. Kalau sampai aku bicara dengannya, bisa-bisa aku dicabik-cabik. Pertanyaan 4, menurutmu, aktris Gu itu, orangnya seperti apa? Dominan? Dingin? Suka berkata sebaliknya dari yang dia rasakan. Dan kadang tersenyum licik. Dominan itu. Contohnya aku suka makan durian. Dia tidak mengizinkanku. Aku suka makan luasifen. Dia juga melarangku makan diam-diam. Kalau ketahuan,
Aku harus menulis surat penyesalan. Dingin itu. Kalau aku salah, dia tidak memberitahuku. Dia hanya memasang wajah masam dan menyuruhku menebak. Kalau tebakanku salah, dia makin marah. Berkata sebaliknya itu. Kalau aku mau pergi main, dia bilang, terserah. Dua kata itu berarti kalau aku benar-benar pergi. Habislah riwayatku. Tersenyum licik itu. Kalau aku punya sedikit saja gosip, dia akan tersenyum sambil memasak dan memijatku. Lalu mengajakku begituan. Aku sedang bernostalgia dengan kenangan lama. Tiba-tiba seseorang memeluk leherku dari belakang. Aku berkata sebaliknya. Aku tersenyum licik. Wajah Dewi yang sempurna. Dan membuat orang ngiler. Menempel di leherku. Memancarkan hawa dingin. Aku merasa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Fakta membuktikan. Tidak ada ladang yang rusak karena dibajak. Hanya ada burung yang mati kelelahan. Aku dimakan habis lagi oleh wanita penggoda ini. Sementara di internet badai sedang berkecamuk. Dan petir menyambar-nyambar. Aku sudah dalam perjalanan menuju acara variety show baru. Cuan-cuan. Belakangan ini kau memang sedang viral karena dibenci. Tapi viral karena benci juga tetap viral. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menghadapi tantangan. Jadi aku mencarikanmu acara yang mudah. Untuk terus dibenci. Aku menyindir. Jadi cinta bisa hilang? Kan tanda tanya. Aku menerima dokumen dari manajerku. Yuanggi. Memang benar, aku akan terus dibenci. Bintang tamu di acara ini. Huwei. Bahkan jika para pembenci tidak menyerangku, dia pasti akan mencari pembenci untuk menyerangku. Ada juga bintang tamu lain. Yi Tengcheng. Dia adalah teman sekelasku saat SMA. Dulu hubungan kami cukup baik. Dulu. Kondisi hidupku. Ditampilkan apa adanya. Lanjutan kalimat sebelumnya. Setiap hari, aku membawa banyak makanan enak ke sekolah. Tapi orang tuaku sadar, aku menjadi agak sombong. Karena dipuji-puji teman sekelas. Setelah diselidiki, 8 ponselku yang rusak berturut-turut. Ternyata ditipu dan diambil oleh teman sekelasku. Jadi, mereka langsung menciptakan kebohongan bahwa keluargaku bangkrut. Di saat itulah, aku benar-benar jatuh cinta pada Gu Qinghan. Orang tua dan kakakku membawaku pindah ke apartemen 3 kamar di dekat sekolah. Dan di rumah, aku hanya boleh makan bakpao dan tahu fermentasi. Saat itu, teman-teman yang tadinya sangat akrab, tiba-tiba menjauhiku. Orang tuaku rapat, kakakku di asrama. Jadi makan malam harus kurus sendiri. Gu Qinghan datang setiap malam, membawakanku berbagai makanan kesukaanku. Dan juga menyiapkan camilan favoritku. Dia bilang apapun yang ingin ku makan. Dia bisa memenuhinya. Dengan kasih sayang yang begitu dalam. Maka setelah lulus SMA di usia 18 tahun, aku dengan malu-malu menyerahkan diriku padanya. Kemudian, aku sadar semuanya hanyalah sebuah jebakan. Hanya aku yang tertipu raga dan hatinya. Tapi aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena seminggu sekali, Gu Qinghan akan memakai kostum favoritku. Dari Tokyo Meow Meow. Apa yang tidak bisa dimaafkan? Aku tahu ini semua karena cinta. Karena cinta. Maka, dia menipu. Juga karena pengalaman saat SMA itu. Aku tidak pernah lagi menunjukkan kekayaan keluargaku kepada orang lain. Aku keluar rumah, memakai kaos longgar seharga ratusan ribu. Membawa tas ransel olahraga yang murah. Sekarang di dunia hiburan. Latar belakang keluargaku masih palsu, yaitu keluarga sederhana. Acara variety yang kuikuti ini bernama Kehidupan yang Dirindukan. Acara ini menggunakan format siaran langsung dan rekaman. Ini adalah acara slow variety di mana para artis masuk ke kehidupan nyata, merasakan kehidupan bertani. Benar saja, jebakannya sudah disiapkan sejak awal. Sesuai jadwal, aku adalah yang terakhir tiba. Jelas sekali ini untuk membuatku terlihat sombong dan pantas dibenci. Setelah tiba di lokasi syuting, aku muncul dengan setelan olahraga. Apakah seorang gadis cantik atau tidak? Bisa dilihat dari rambut pendeknya. Apakah seorang pria tampan atau tidak? Bisa dilihat dari rambut cepaknya. Meskipun aku dihujat habis-habisan, tapi tidak ada yang bisa menyangkal ketampanan wajah ini. Meskipun aku benci Li Chuan, tapi aku akui visualnya memang luar biasa. Dia memang sombong, tapi dia memang tampan. Ini tidak bisa dibantah. Tenang,
Aku harus sadar. Setampan apapun dia tidak punya rasa bersalah. Total ada 3 bintang tamu. 3 pria. Bagiku, ini seharusnya menjadi pertemuan dengan orang-orang yang ku kenal. 1 kenalan online, 1 kenalan offline. Yi Tengcheng melihatku, lalu langsung memalingkan wajah. Aku tidak tahu, apakah dalam penghindarannya itu ada rasa bersalah atas kejadian dulu, dan rasa malu. Pengumuman dari sutradara datang. Selamat datang di kehidupan yang dirindukan. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Artinya, semua barang yang dibawa tidak boleh digunakan. Wajah Hui menjadi sedikit masam. Dia lebih tua dariku. Tidak setampan aku. Kalau tidak pakai sedikit makeup untuk kontur dan memperbaiki fitur wajah, perbedaan visual kami akan sangat jelas. Sutradara, kita di sini selama sebulan. Pakaian dan lain-lain tidak boleh dibawa. Sutradara berdeham. Menunggu momen ini, pakaian, perlengkapan mandi, dan lainnya disediakan oleh sponsor khusus. Hanya saja, kalian harus bekerja untuk mendapatkannya. Semangat, semuanya. Aku dan para penonton di siaran langsung. Percaya pada kalian. Siaran langsung menyala. Meskipun punya banyak keluhan, para artis harus menahannya. Hanya aku yang sudah terbiasa menahan diri. Jadi ini bukan apa-apa. Begitulah, para bintang tamu dengan tangan kosong pergi menuju tujuan. Bahkan ponsel untuk komunikasi pun disita. Halaman yang terlihat sangat mewah. Saat membuka gerbang, perbedaannya sangat mencolok. Sangat kumuh. 4 gubuk kayu rehat berderet. Siapa yang akan merindukan kehidupan seperti ini? Apa kita di sini untuk menderita? Di saat yang menyedihkan ini, suara sutradara muncul lagi. Besok, kehidupan yang dirindukan akan kedatangan seorang tamu super istimewa. Mohon semuanya bersiap untuk menyambutnya. Tidak jauh di depan sana, ada ladang jagung. 100 jagung bisa ditukar dengan 10 yuan untuk biaya hidup. Demi makanan kalian. Demi tamu bisa makan dan minum dengan baik. Silakan pakai keranjang punggung dan sarung tangan kalian. Dan berjuanglah. Komentar di layar mulai ramai lagi. 100 jagung 10 yuan. Kalau 1, 0 jagung, bisa dapat 100 yuan. Kerja keras sekali. Mencari uang bukan masalah. Aku ingin tahu siapa tamu misteriusnya. Berdasarkan trending topik beberapa waktu lalu, kemunculan Huwei dan Li Chuan bersamaan. Aku mau coba tebak. Aku juga mau ikut menebak. Tidak sabar. Kalau benar aktris Gu, biarkan aku nge-ship mereka. Bendera Huwei akan kukibarkan. Aku perwakilan kalian. Kalau benar, ini akan menjadi kali pertama aktris papan atas itu ikut variety show. Meskipun hanya sebentar. Itu sudah cukup. Keesokan harinya, setelah mandi, ketiga bintang tamu sudah siap dengan wajah tanpa makeup. Suara sutradara terdengar. Tamu misterius hari ini sudah siap. Apa kalian mau menebak? Tentu saja. Tidak ada hadiah jika benar. Dengan cara mereka yang membawaku ke sini karena viral dibenci. Mustahil aku tidak tahu siapa tamunya. Tapi aku tidak akan maju untuk dibenci lagi. Aku akan tetap santai. Hitung mundur 1 menit. Akhirnya, seperti yang diduga, Hui yang maju. Apakah King Han? Selamat, Guru Hu. Jawaban Anda benar. Anda mendapatkan tepuk tangan gratis sebagai hadiah. Saat itu, komentar di layar kembali meledak. Dia memanggilnya King Han. Bukan Guru Gu atau aktris Gu. Yu Wei. Aku cinta Yu Wei. Capeku harus nyata. Aku sangat menantikan pertemuan mereka. Saat Gu King Han dengan pakaian olahraga masuk dari luar dengan pesonanya yang tak lekang oleh waktu. Para bintang tamu sangat bersemangat. Dia melirikku sekilas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Setelah menyapa singkat, sutradara berbicara. Sebelum datang, aktris Gu sudah memesan makanan yang ingin dia makan hari ini, yaitu iga babi rebus dengan buncis, mapo tofu, dan babi asam manis. Demi makanan kita hari ini, tugas kalian adalah memetik jagung, menanam sayuran, memanen sayuran, memasak, dan bekerja sama menyiapkan hidangan lengkap untuk menyambut tamu kita. Kami saling pandang. Tidak ada yang mau bekerja keras. Hui tiba-tiba maju dengan senyum tampan. Karena tugas sudah diberikan. Biar aku yang membaginya secara sederhana.
Dia melirikku dengan niat buruk. Tapi dia berbicara dengan cara yang tidak bisa kutolak. Li Chuan masih muda dan kuat. Jadi biar dia yang memetik jagung. Berdasarkan menu yang dipesan King Han, kita butuh setidaknya 100 yuan untuk bahan makanan. Waktu terbatas. Tugas berat. Mari kita lakukan secara bersamaan. Xiao Chuan, kau harus bekerja keras. Petiklah sekitar 1,0 jagung. Kami akan pinjam 100 yuan dari tim produksi dulu. Aku cukup pandai memasak. Jadi aku yang akan bertanggung jawab memasak. Yi Tengqing bertugas membersihkan kebun sayur dan membelah kayu bakar. Hui bilang dia akan meluangkan waktu untuk membantu kami. Rencananya untuk membuatku bekerja keras sudah sangat jelas. Aku punya masalah dengan itu. Li Chuan, kenapa sih? Kerja lebih banyak sedikit memangnya kenapa? Tidak tahu cara menghormati senior sama sekali. Benar, kan tidak disuruh kerja sendiri. Sudah dibilang akan dibantu nanti. Masih muda sudah malas-malasan. Memalukan, tidak punya semangat kerja sama tim sama sekali. Hanya memikirkan untung ruginya sendiri. Tidak punya pandangan luas sama sekali. Kenapa tim produksi menjadikannya bintang tamu tetap? Cepat usir saja Li Chuan. Memangnya, kalau tampan bisa senaknya? Oke, meskipun aku tidak terima. Tapi dia memang tampan. Berondong muda. Hui mungkin sedang menunggu reaksiku. Dia menatapku dengan senyum yang seolah-olah meminta maaf. Yi Tengqing, jadi kau akan menanam dan memanen sayuran. Kau tidak bisa menunggu kami selesai. Baru kami membantumu. Kan tanda tanya. Aku benar-benar tertawa dari hati. Belum juga mulai. Kenapa sudah jadi membantuku? Apa kau tahu seberapa berat 1,0 jagung? Aku kerja sendiri. Lalu uangnya untuk membeli bahan makanan untuk kalian? Yi Tengqing melirikku. Bagaimana kalau kita kerjakan bersama? Kita panen sayuran dulu, baru memetik jagung. Tidak perlu. Aku yang akan memetik jagung. Tapi aku mau dia menemaniku. Tanganku menunjuk ke Gu King Han di seberang. Bahkan sutradara pun kaget dengan permintaanku. Hasilnya, Gu King Han langsung setuju. Dulu waktu aku kecil, aku punya fase suka bermain lumpur. Tapi Gu King Han terkenal dengan misofobianya. Bagaimana mungkin dia membiarkan calon suaminya yang wangi susu itu ingusan dan jarinya kotor? Jadi, dia menemukan sebuah cara. Dia yang berusia 13 tahun membawa aku yang berusia 5 tahun untuk ikut kegiatan menanam padi. Dia berdiri di pematang sawah, mengawasiku menanam padi dengan susah payah seharian. Selain misofobia, dia juga perfeksionis. Tapi karena aku masih kecil, aku harus mengulanginya berkali-kali. Padi harus ditanam dengan stabil dan lurus. Setelah 3 hari berturut-turut, aku tidak pernah lagi bilang ingin bermain lumpur. Tentu saja, dia juga berdiri di bawah terik matahari menemaniku selama 3 hari. Jadi, soal bekerja, aku serius. Dan soal menemaniku bekerja, dia juga profesional. Saat ini, komentar di layar cukup heboh. Kalau aktris Gu dan Hui pasangan, kenapa dia mau menemani Li Chuan memetik jagung? Kenapa aku merasa akan ada plot twist besar? Aneh, arah ceritanya jadi berbelok. Ngomong-ngomong, kenapa aku setuju memetik jagung sendirian? Itu karena aku punya tujuan yang sangat jelas. Aku bekerja keras, lalu membayar koki di restoran untuk memasak untukku dan istriku. Benar, logikanya begitu. Istriku, aku yang nafkahi. Inilah semangatku sebagai seorang berondong. Gu King Han bertanya, kau serigala? Aku. Akhirnya, kami berpisah. Yi Tengqing pergi ke kebun sayur dengan cangkul. Aku dengan keranjang punggung, mengendarai sepeda motor roda 3 listrik, membawa Gu King Han ke ladang jagung. Hui mulai memasak dengan 100 yuan yang dipinjam, untuk menunjukkan keahlian memasaknya yang luar biasa. Hui memulai pertunjukannya. Kesulitan pertama adalah di halaman hanya ada wajan, tidak ada kompor. Wajahnya hampir tidak bisa menahan kekesalan. Dia ternyata harus membuat tungku dari lumpur terlebih dahulu. Meskipun dia sebenarnya hanya punya beberapa tahun masa kecil bersama Gu King Han. Tapi dia tahu betul soal misofobia Gu King Han. Saat dia menyingsingkan celana di halaman dan mengisi celah bata dengan tanah liat, Gu King Han kembali ke halaman. Saat itu, Hui merasa sangat malu. Tapi Gu King Han sama sekali tidak meliriknya.
Dia langsung masuk ke gubuk tamu. Lalu keluar lagi membawa sebuah kantong. Aku diurus dengan baik oleh Gu Qinghan. Dia mengganti topi basebalku dengan topi buket. Lengan bajuku yang terbuka dipaksa memakai manset pendingin. Semprotan tabir surya disemprotkan ke wajahku tanpa henti. Setiap beberapa kali memetik, aku disuruh minum air. Kenapa aku jadi agak percaya pada unggahan yang sudah dihapus itu ya? Setuju. Awalnya, netizen hanya mengira Gu Qinghan baik hati dan membuat pengaturan ini karena kasihan padaku. Sampai Ye Tengcheng datang membantu. Gu Qinghan hanya berdiri di sana membantu menghitung jagung. Dia tidak membantu menyeka keringat atau mengangkat keranjang. Hidup ini tidak bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan, pasti ada yang terluka. Setelah aku yang memetik dari awal, dan Ye Tengcheng yang bergabung di tengah jalan bekerja keras. Lanjutan. 800 jagung sudah menjadi batasku untuk hari ini. Pinggangku sakit, kakiku sakit, pergelangan tanganku sakit. Selesai mandi dan berjalan ke meja makan. Secara tidak sadar aku duduk di bangku yang sama dengan Gu Qinghan. Lalu karena kebiasaan, aku menunduk dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Kamera juru kamera langsung goyang. Setelah guncangan itu, aku baru sadar. Aku segera pindah ke bangku di sisi lain. Hampir saja, nyaris ketahuan. Untungnya, di seberang, Huwei akhirnya menyelesaikan beberapa hidangan setelah seharian bekerja keras. Setelah saling memuji basa-basi, makan malam pun dimulai. Terlepas dari orangnya seperti apa, masakannya terlihat cukup bagus. Hanya saja, buncisnya terlihat agak terlalu hijau. Aku baru saja akan mengambil sepotong untuk dicoba. Punggung kakiku terasa sakit. Aku berbelok dan mengambil babi asam manis di sebelahnya. Begitu masuk mulut, rasanya penuh minyak. Ini digoreng sebelum minyaknya panas. Aku mengambil sesendok mapo tofu. Untuk pertama kalinya, aku makan tahu rasa asam manis. Sangat aneh. Perasaan utamaku setelah mencicipinya adalah 800 jagungku sia-sia. Aku tanpa sadar menatap Gu Qinghan dengan wajah sedih. Selama ini di sisinya, aku tidak pernah kelaparan. Hari ini aku hampir mati kelaparan. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mengambil apa yang dia ambil. Aku bisa membayangkan. Komentar di layar pasti bilang aku pansos. Akhirnya aku makan beberapa potong nanas dan 2 potong iga. Lalu dengan alasan diet, aku mencuci 1 buah timun. Mengenai buncis yang hijau itu, warna buncis ini kelihatannya aneh. Mendengar pertanyaanku, Huwei langsung menjelaskan. Memang jenisnya seperti ini. Untuk menghindari penonton di rumah bernasib sial, dia makan semangkuk kecil sendiri dan menambahkan beberapa suap untuk Ye Tengcheng. Baiklah, selamat menikmati makanan kalian. Saat Huwei menekanku dan memaksaku untuk makan beberapa buncis juga, komentar di layar tiba-tiba meledak. Karena mangkuk kecilku tiba-tiba ditutupi oleh tangan Gu Qinghan. Maaf. Suamiku tidak suka makan buncis. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Sumpit Huwei yang berisi buncis berhenti di udara. Permisi, tadi aktris Gu bilang apa? Aku juga ragu telingaku salah dengar. Aku bingung. Sekarang aku bingung sekaligus sadar. Rasanya seperti mimpi. Ya Tuhan, Huwei berhasil menemukan suaranya kembali. Qinghan, tadi kau bilang apa? Gu Qinghan menatapnya sambil mengelus belakang kepalaku. Ini suamiku. Dia belakangan ini tidak suka makan buncis. Begitu kalimat itu keluar, semua orang heboh. Komentar di layar dibombardir untuk kedua kalinya. Aku mati. Apa aku salah dengar? Li Chuan suaminya aktris Gu. Ah, aku tidak percaya. Gosip besar apa yang baru saja ku dengar? Huwei menatap Gu Qinghan dengan bingung. Kenapa aku tidak tahu? Keluarga kita sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Wajar kalau kau tidak tahu. Saat kami menikah beberapa tahun lalu, kau juga tidak pulang ke negara ini. Jadi kami tidak mengundangmu. Aku mengangguk dalam diam. Tentu saja wajar kau tidak tahu. Kau baru saja pindah sekeluarga. Aku langsung jadi calon suaminya. Bukan karena kau menyerah atau memberikannya padaku. Aku mendapatkannya karena bakatku, kecerdasan, dan pesonaku. Soal di mana cerdasnya, aku hanya bisa bilang waktu itu aku sangat wangi susu. Meja makan kembali hening.
Tidak banyak yang bisa dimakan di meja. Dan tidak ada yang enak juga. Tapi waktunya pas. Kamera seharusnya sudah dimatikan setelah makan. Begitu kamera mati, Gu Qinghan langsung menggandengku kembali ke gubuk tamu. Aku sangat terharu. Dia membawakan semua kue kecil kesukaanku. Ada juga dendeng sapi dan biskuit vanila. Aku makan dengan sangat lahap. Tapi saat ini, netizen tidak bisa diam. Gosip menyebar luas di internet. Aktris Gu Qinghan sudah menikah. Suami Gu Qinghan adalah Li Chuan. Penantian Hui selama bertahun-tahun sia-sia. Lalu unggahan Hui sebelumnya itu, apa? Pansos? Aku benar-benar sial. Cepi yang kusyep selalu berakhir kandas. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Li Chuan. Dia menikahi istriku. Aku gila. Aku sudah gila. Bukan iri atau cemburu lagi. Aku benci. Malam harinya, dengan gembira, aku membawa selimutku dan masuk ke gubuk tamu. Aku tidak punya niat macam-macam. Aku hanya ingin mengobrol dari hati ke hati. Dan berpelukan saja. Kalau istri di rumah, aku bisa jadi naga dan macan. Kalau istri tidak di rumah, aku minum teh goji beri, makan teripang dan abalon. Saat ini, lingkungan dan suasananya tidak mendukung. Kami sangat polos. Kenyataannya, yang bisa mengalahkan satu trending topik hanyalah trending topik lain. Berita, tengah malam, Hui dan Ye Tengjeng dilarikan ke rumah sakit. Berita, buncis mentah tidak boleh dimakan. Beracun. Ye Tengjeng keracunan makanan. Aku tiba-tiba berpartisipasi dalam variety show ini dengan susah payah. Dan berakhir begitu saja dengan tergesa-gesa. Yah, bilang aku tidak berjodoh dengan variety show. Keesokan paginya, aku dengan terang-terangan menumpang mobil Van Gu Qinghan. Meninggalkan kehidupan yang dirindukan. Sepanjang jalan, aku merenung. Aku tidak tahu apakah menuruti istri akan membuatmu sukses. Tapi setidaknya tidak akan keracunan. Karena seluruh internet tahu aku adalah suami sang aktris Gu. Dan karena seluruh internet melihat aktris Gu mengelus kepalaku. Untuk memperpanjang popularitas ini, sutradara drama besar Gu Qinghan berinisiatif menghubunginya. Penulis skenario secara sukarela menambahkan kisah cinta putri kerajaan dan cinta pertamanya, sang marquis muda. Jadi, siapa pemeran tambahannya? Tentu saja aku, Li Chuan sendiri. 4 bulan kemudian, syuting drama itu selesai. Saat berpartisipasi di Happy Camp untuk promosi drama baru, pembawa acara tiba-tiba memberikan tantangan kepada setiap pemeran. Telepon teman atau keluarga kalian. Dan buat mereka mengatakan aku kangen kalian. Siapa yang mau jadi yang pertama? Pembawa acara menatapku yang berdiri di samping Gu Qinghan. Li Chuan belakangan ini mendadak terkenal. Kalau begitu, biarkan Li Chuan yang menelpon pertama. Boleh. Aku tersenyum dan mengangguk. Boleh. Tidak masalah. Aku mengambil ponsel dan menelpon kakakku. Nada sambung berbunyi lama, tapi tidak diangkat. Awal yang buruk. Aku memilih nomor kedua dan menelpon ibuku. Hidup ini memang selalu menambah masalah. Kenapa tidak pernah ada pertolongan? Telepon kedua juga tidak berhasil. Aku mengerutkan bibir dan menelepon kerabat ketiga. Ayahku. Kali ini seharusnya diangkat. Nada sambung masih berbunyi lama. Saat aku hendak menyerah, telepon tiba-tiba tersambung. Tapi yang terdengar adalah suara wanita yang lembut. Telepon ayahku diangkat oleh seorang wanita muda. Ini membuat semua orang di studio berpikir macam-macam. Ekspresi semua orang berubah. Tapi kemudian orang itu berkata, apakah ini tuan muda? Direktur Li sedang rapat. Jika ada urusan, Anda bisa sampaikan kepada saya dulu. Nanti akan saya sampaikan. Apa-apaan? Tuan muda. Studio mulai heboh karena panggilan itu. Itu. Sekretaris Liu. Kira-kira ayahku selesai kapan ya? Tidak tentu. Belakangan ini sedang bernegosiasi dengan perusahaan KS mengenai akuisisi tanah di pinggiran kota Bei. Mungkin akan sampai larut malam. Apakah ada urusan mendesak? Tidak ada sih. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Aku tutup dulu ya. Baik, tuan muda. Sampai jumpa. Di bawah panggung mulai ada bisik-bisik yang bernegosiasi dengan perusahaan KS. Bukankah keluarga Xia orang terkaya di kota Bei? Kalau begitu, bukankah Li Chuan seharusnya bernama Xia Chuan?
Kenapa nama keluarganya Li? Apa yang terjadi? Apa ada hal tak terduga lagi? Cepat ungkap rahasianya. Teleponku baru saja kututup. Ponselku langsung berdering lagi. Telepon dari ibuku. Cuan-cuan. Ada apa cari mama? Sudah lama tidak bertemu mama. Aduh, tumben sekali. Sudah punya istri. Lupa ibu. Tiba-tiba jadi seperti kecebong mencari induknya. Aku menggaruk kepala dengan canggung. Di sampingku, Gu Qinghan tersenyum. Bukannya aku sering mencari mama. Masih syuting di luar. Iya, baru saja selesai. Ibuku mulai memberikan nasihat panjang lebar. Kau ini mengikuti marga mama. Sejak kecil, mama tidak pernah berharap kau bisa sukses besar atau mencapai sesuatu yang hebat. Asalkan kau bisa hidup dengan bahagia, aman, dan tenteram. Itu sudah cukup. Aku mengangguk dari seberang layar. Aku tahu, Ma, tenang saja. Di luar rumah, kau harus selalu menuruti istrimu. Mengerti? Kalau ada yang tidak kau mengerti, biarkan Qinghan yang memutuskan. Jangan mengambil keputusan sendiri sembarangan. Aku tahu, sudah lama tidak bertemu. Aku cukup kangen denganmu. Aku segera mengembalikan pembicaraan ke tugas. Ibuku di seberang sana tertawa kecil. Sama seperti ayahmu itu. Seharian hanya bisa merayu. Aku juga kangen kamu. Toas. Baiklah, Mama. Sampai jumpa. Tut. Telepon langsung kututup. Kenapa tidak cepat ditutup? Kalau tidak, nanti disuruh punya anak. Setelah identitasku terungkap, aku menjadi trending di Weibo selama 3 hari. Tuan muda grup Xia bermarga Li. Di luar rumah harus nurut istri. Seketika aku menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak sekali tawaran pekerjaan dan merik yang datang padaku. Manajerku, Yuan Gi, tersenyum sampai wajahnya kaku. Bocah nakal. Kenapa kau sembunyikan semua ini sebelumnya? Kita sudah menderita begitu banyak. Kalau saja terungkap lebih awal, para pembenci itu pasti sudah jadi penggemar sejatimu. Aku juga tidak berdaya. Keinginan untuk menang di masa muda begitu kuat. Aku hanya ingin sukses dengan usahaku sendiri. Manajer Yuan Ge setelah mendengar penjelasanku, merasa tidak bisa berkata-kata. Lalu, bagaimana ceritamu dengan aktris Bu? Dijodohkan sejak dalam kandungan atau perjodohan masa kecil? Keduanya tidak begitu tepat. Tepatnya, dia menunjuk perut ibuku saat aku masih bayi dan menjadikanku miliknya. Selesai acara, kami langsung pulang malam itu juga. Rumah emas, rumah perak, tidak sebanding dengan sarang berlian yang dibuatkan Gu Qinghan untukku. Setelah berusaha keras, aku memutuskan. Karena semua rahasiaku sudah terbongkar. Mulai sekarang aku akan bertindak sesuka hati. Bukan pamar, tapi memeluk erat paha istriku. Mengambil drama yang ingin kuambil. Menghajar penggemar yang ingin kuhajar. Di dunia ini, aku ingin hidup bebas. Drama selanjutnya, aku akan memerankan penjahat super. Aku tidak takut dihujat lagi.